syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan sehingga sore hari ini oleh anugerah Tuhan kami boleh melanjutkan doa malam kami. Kami ingin terus menyembah Tuhan, juga ingin memperhatikan firman Tuhan dan melayani Tuhan dengan doa. Urapi semuanya sehingga menjadikan terus nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini melanjutkan doa malam ini. Nah, Saudara, doa malam kali ini tetap dilaksanakan doa melalui online ini secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, juru selamat dunia, imam besar agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru di kitab suci menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita. Saudara-saudara sekalian, saya masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwit di Ambarawa, yaitu tentang bagian dari firman Tuhan di surat 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Pertanyaannya adalah, saya ulangi, ini sudah bagian ke-8 ini ya. Jadi judul renungan ini tetap anjuran minum anggur bagian 8 atau part 8 ya. Pertanyaannya adalah, yang dimaksud dengan anggur di situ itu yang komposisinya bagaimana, lalu bagaimana cara meminumnya, dan juga bagaimana penjelasan dari bagian firman Tuhan ini. Nah, bagian firman Tuhan yang tertera di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 23, saya baca ulang bunyinya. Janganlah minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan banyak orang juga ya, tentunya. Menjadi pertanyaan dari kita sekalian bahwa anggur atau kemabukan itu dilarang oleh firman Tuhan, dan anggur itu memabukkan. Jadi bahkan di keyakinan lain dilarang sama sekali minum minuman yang mengandung alkohol. Bahkan alkoholnya 0, saja tidak bisa diterima kayaknya. Seperti itu saudara ya. 0, sekian persen gitu. Jadi ada aturannya seperti itu. Nah, tapi di sini malah dianjurkan. Jadi firman Tuhan ini menganjurkan, alasannya untuk kesehatan. Nah, dengan demikian maka kita mau tidak mau harus menyelidiki ini istilah anggur ini menurut Alkitab yang seperti apa. Nah, yang sudah-sudah yang 7 doa malam yang lalu, ya 7 episode atau 7 kali, itu kita sudah merenungkan sampai kepada kesimpulan bahwa ternyata kita harus menyelidiki sampai ke bahasa aslinya, karena istilah yang diterjemahkan anggur dalam bahasa Indonesia atau paling tidak yang mengandung kata anggur itu ternyata istilahnya banyak di kitab suci, saudara ya. Lebih dari 1 ya, bahkan ya bisa disebut banyak, karena indikasinya setelah saya melihat itu jumlahnya di perjanjian lama dan perjanjian baru ada belasan istilah itu saudara ya. Nah, mau tidak mau kita harus mencermatinya dengan seksama supaya kita tidak keliru persepsi dan keliru bertindak di hadapan Tuhan semacam itu. Nah, yang lalu sudah kita dapatkan 5 istilah dalam bahasa asli Alkitab yang diterjemahkan dengan kata anggur atau setidaknya mengandung kata anggur kalau di kitab suci bahasa Indonesia. Yang lalu yaitu 1 kata yayin, 2 kata tiros, 3 kata asis, 4 kata sobe, dan yang kelima kata memsah ya kemarin.
Nah, saat ini kita jumpai kata khamar atau khemer ya. Kata ini dipakai 8 kali dalam Alkitab dan banyak diterjemahkan dengan anggur merah. Nah, pengertiannya anggur merah itu adalah anggur dari buah anggur ini saudara, tapi sudah difermentasi. Nah, mari kita teliti. Ada di Ulangan pasal 32 ayat 13 sampai 14. Jadi tidak 8 tempat itu akan kita baca semua, terlalu banyak rupanya. Nah, ada beberapa saja yang akan kita ketengahkan. Ulangan pasal 32 ayat 13-14. Firman Tuhan berkata demikian, dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras, dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Nah, jadi ini adalah bagian dari nyanyian Musa, saudara ya. Jadi kalau saudara membaca kitab Ulangan ini bagian dari satu perikop yang judulnya nyanyian Musa. Jadi di sini sedang menyatakan bahwa Tuhan itu memberkati Yakub dan keturunannya tentu saja dengan banyak berkat yang disebutkan. Lalu di situ disebutkan juga salah satu berkat itu adalah darah buah anggur yang berbuih. Nah, tadi darah buah anggur yang berbuih, tadi mengandung kata anggur. Ya, ini menjelaskan ini anggur yang bagaimana, seperti itu. Nah, ternyata darah buah anggur yang berbuih inilah yang aslinya disebut dengan istilah khamar ya, atau khemer ya, khamar itu. Nah, ini istilah khamar nanti dijelaskan di bawah. Masih ada satu lagi di Esra pasal 6 ayat 9. Kitab Esra pasal 6 ayat 9, firman Tuhan berkata, dan apa yang diperlukan yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak. Menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, saudara. Nah, perhatikan di sini ada kata anggur, hanya diterjemahkan anggur saja. Ini adalah petikan dari perintah dari Raja Darius yang memerintahkan untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Dan seperti kita tahu, umat pilihan Tuhan pernah dijajah oleh negara Babel, ya, dan akhirnya diizinkan pulang kembali dan bahkan membangun bait suci itu kembali. Nah, ini bahkan diperintahkan oleh Raja Darius itu. Dan di antara perintah itu adalah instruksi untuk menyediakan korban berupa lembu dan domba, juga gandum, garam, anggur, dan minyak. Nah, ini dikatakan harus menurut petunjuk para imam. Jadi yang di situ disebutkan anggur inilah yang bahasa aslinya dalam Perjanjian Lama disebut khamar, yaitu anggur merah yang sudah difermentasi. Ini saudara ya. Nah, jadi kata khamar sendiri memiliki makna mendidihkan, memfermentasi dengan buih, berseri dengan kemerahan, atau menjadi merah. Nah, itu arti kata khamar. Nah, yang dimaksud ya, kata khamar itu sendiri dimaksudkan sebagai minuman anggur, saudara. Ya, minuman anggur merah yang sudah difermentasi. Nah, dalam kitab suci bahasa Indonesia banyak diterjemahkan dengan kata anggur merah atau anggur saja. Tapi sekarang ini menambah khasanah kita dalam berpikir dan memahami apa yang dikehendaki Tuhan, supaya nanti kita menafsirkan atau menerima di bagian Alkitab yang dipertanyakan oleh Ibu Wiwit itu juga dengan baik dan benar. Nah, dengan kita jumpai kata khamar ini,
Maka sekarang sudah ada 6 istilah yang dalam kitab suci kita sebut anggur. Kitab suci disebut anggur, ya. Yaitu 1 istilah yayin, 2 tiros, 3 asis, 4 sobe, 5 memsah, dan yang ke-6 khamar. Nah, saudara, dengan ini harap kita semakin menyadari bahwa memahami kehendak Tuhan itu perlu keseriusan dari kita, supaya tidak salah dalam bertindak dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Seperti itu. Demikian saudara, renungan kita selesai, dan mari kita melanjutkan dengan melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian. Melayani Tuhan dengan doa, dan kita akan berdoa. Kita sembah Tuhan lebih dulu. Kita katakan kepada Tuhan, kuduskan tempat ini, kuduskan hati ini untuk kami berdoa. Dan kita akan berdoa syafaat, termasuk mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini harus kita doakan kepada Tuhan, ya. Kuduskan tempat ini, kuduskan hati ini untuk kami berdoa dan menyembah. Haleluya. 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 Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati firman yang sudah kami perhatikan, kami renungkan, menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan dan kami semua semakin diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dan sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati. Bahkan juga termasuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami doakan di hadapan Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dan juga Imam Besar Agung kami. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada nama-nama yang akan kami panjatkan dalam doa ini. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan untuk saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Tumbur Nainggolan yang ada di rumah sakit di Kudus, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo yang ada di Yogyakarta. Juga pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Mohon Tuhan yang menjawab doa mereka ini dan pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih, setiap hari kami mendapatkan dari Tuhan, kami semakin memiliki percaya diri, semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, dan semakin bersemangat, optimis untuk menyambut masa depan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya.
Amin. Demikian saudara, doa malam hari ini kami tetap mengingatkan doa malam ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 6 sore ya, 6 malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, yaitu dukungan subscribe, yang belum memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.